Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Febrianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas di luar kelas hari keempat. Ya, baik, ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Nah, cara motivator dalam menyapa dan menyambut murid itu yaitu dengan senyum, salam, dan sapa. Dimana ketika anak memasuki kelas interview Bimba, nah di situ motivator akan mengucapkan salam, yaitu kayak selamat pagi kakak, kakak Lala sudah makan atau belum? Seperti itu, kayak mengajak anak berdialog dengan bahasa Bimba. Lalu yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Nah, cara motivator untuk memulai kegiatan Bimba Interview yaitu yang pertama, sebelum memulai kegiatan maka kita berdoa sebelum belajar, menyanyikan lagu wajib Bimba, dan berdialog terlebih dahulu, berdialog, berdongeng, atau bercerita. Baru lanjut ke kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini entah itu berupa belajar maksud saya bermain baca-bacaan, berhitung, menyusun kalimat, atau menulis huruf sambung. Lalu lanjut ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Nah, ketika saya magang di Bimba Interview ini, cara motivator saya nih, maksudnya mentor saya, membuat suasana kelas ini nyaman dan menyenangkan itu, dia terlihat selalu ceria. Nah, dan juga selain terlihat ceria, mentor saya ini juga bersemangat gitu, dan juga untuk membuat kelas nyaman dan menyenangkan, dia ini menggunakan bahasa Bimba, metode Bimba Fun Learning, dan juga diselingi dengan bermain gitu atau berdialog dan juga berdongeng. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Nah, cara motivator mengajak dialog ini bisa dilihat dari situasi. Nah, misalnya nih di Bimba Interview tempat saya magang ini kan kelasnya kelas pagi. Nah, sebelum itu terkadang murid dari Bimba Interview ini paginya itu sarapan dulu. Nah, dari topik sarapan ini bisa kita ajak anak berdialog, seperti misalnya, kakak Lala, tadi pagi kakak Lala sarapan apa tuh? Oh, sarapan ROTI. ROTI apa itu kakak Lala? Iya, ROTI roti. ROTI roti. ROTI roti. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Nah, untuk memberikan reward dan motivasi kepada anak ini kita berikan setiap 5 menit sekali. Kita sebagai motivator jangan pelit-pelit nih dalam memberikan reward kepada murid kita. Misalnya seperti anak murid kita sudah melakukan suatu bermain sambil belajar dengan serius nih, misalnya dalam waktu jenjang 3 menit atau 2 menit. Nah, itu bisa kita puji dengan memberikan reward, wah hebat ya kakak rajin, seperti itu. Dan memberikan motivasi kepada anak yang ketika belajar itu merasa bosan, seperti dengan memberikan tepukan semangat gitu, kayak mengajak anak bertepuk semangat. Lalu lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan magang? Nah, ekspresi, sikap, dan penampilan ini penting di saat kita sedang membimbakan atau sedang dalam kegiatan bimba. Yaitu ekspresi kita harus terlihat bahagia, senyum gitu. Dan sikap kita itu harus ceria, gembira. Tidak boleh kita itu terlihat tidak semangat gitu sebagai motivator. Dan penampilan kita nih selama kegiatan bimba juga penting nih, yaitu kita harus rapi, dan juga muka harus terlihat seperti segar gitu, seperti itu.
Lalu ke pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Nah, agar murid tidak merasa bosan, kita sebagai motivator harus memiliki keterampilan, yaitu variation skill. Yang bervariasi dalam memvariasikan berbagai macam aspek belajar. Nah, dengan memvariasikan berbagai macam aspek belajar ini yang akan membuat anak itu tidak mudah bosan selama kegiatan bermain sambil belajar. Nah, yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan berdasarkan pengamatan saya selama magang itu, yaitu motivator dengan mengajak anak berdialog dan juga bermain tebak-tebakan. Nah, bermain tebak-tebakan ini anak lebih cenderung lebih excited, lebih bersemangat gitu untuk fokus dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh motivator, sehingga anak akan bersemangat juga menebak jawaban dari yang ditanyakan motivator. Lalu yang ke-9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Tidak. Selama pengamatan saya magang, motivator tidak mengajak anak melakukan kegiatan baca-bacaan secara berbarengan. Kenapa? Karena balik lagi ke metode Bimba. Metode Bimba itu kan dilakukan secara individual system. Nah, selama saya magang ini, motivator mengarahkan anak bermain baca-bacanya itu secara individual system. Karena setiap anak itu kemampuan dan kemauannya itu berbeda-beda. Maka dari itu motivator tidak melakukan kegiatan bermain baca-bacaan itu secara berbarengan. Lalu ke pertanyaan berikutnya, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Nah, pada saat kegiatan pembuka ini, murid-murid tuh cenderung lebih semangat dan lebih bersemangat dan menggelora gitu. Jadi kayak mereka mengikuti apa yang motivatornya ucapkan, seperti bernyanyi. Mereka ikut bernyanyi La Bimba gitu, terus bernyanyi jari jempol dan juga berdoa. Dan selama berdialog dengan anak, selama motivator berdialog dengan anak juga respon dari si anak ini positif dan juga bersemangat. Apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Nah, kalau untuk terlihat murung, tidak ceria dan tidak bersemangat, itu saya temuin ada, dan itu bisa saja terjadi karena terkendalanya sinyal. Karena saya magang di Bimba Interview, dan juga motivator berusaha nih untuk terus menyapa anak dan juga mengajak anak berdialog walaupun terhalang oleh jaringan, yaitu jaringan itu terkadang putus-putus dan juga menghubungkan jaringan si anaknya. Maksud saya, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator saat kegiatan? Nah, sama halnya dengan ketika kegiatan pembukaan, pada kegiatan bermain modul baca-bacaan juga mereka sangat bersemangat gitu. Kayak misalnya BUNDA, bunda, seperti itu. Kadang juga mereka agak lama bacanya tapi nggak pakai dieja lagi satu hurufnya. Seperti misalnya hari ini langit ceria, seperti itu. Lalu, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan motivator? Ya, semua murid itu senang dan melakukan kegiatan yang diberikan motivator itu dengan bersemangat gitu. Dan ketika murid misalnya tidak mau melakukan kegiatan yang motivator arahkan, motivatornya tidak memaksa dan mengikuti apa yang muridnya mau, yaitu misalnya bagaimana maksudnya hari ini Kak Freya mau main baca-bacaan. Terus kadang dijawab sama muridnya, nggak mau miss, maunya berhitung, maunya main matematika aja miss. Nah kayak gitu, dan motivator pun mengikuti apa yang diinginkan oleh si anak.
Lalu pertanyaan yang berikutnya, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang dilakukan oleh motivator? Nah iya, untuk tidak mampu atau tidak bisa dalam mengikuti kegiatan yang diberikan motivator itu tidak ada, tetapi hanya saja kita harus bersabar gitu sebagai motivator dalam menunggu anak gitu. Misalnya kayak dari misalnya kayak menghitung mundur gitu, terkadang anak itu suka kelupaan satu angka. Nah kadang di situ kita sebagai motivator memberikan jawaban yang benarnya, dan juga kita jangan jangan semua usaha anak itu kita bantu gitu. Jadi kayak pas biarkan anak itu berekspresi dengan apa yang dia ingin ucapkan. Nah, ketika ada yang salah, kita membenarkan jawaban yang benarnya itu seperti apa. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Ya, baik. Karakter masing-masing murid yang telah diamati itu, yang pertama itu di jam pertama itu Senin, Rabu, Jumat ada Lutfi dan juga ada Fadlun. Nah, Lutfi ini tipe orang yang dia ini menulisnya itu rapi dan sedikit pendiam, tetapi dia ini diamnya ini serius gitu dalam mengerjakan. Kayak ketika motivator mengajaknya untuk menulis huruf sambung, dia ini diam, emang nulisnya itu diam aja gitu, anteng, tapi tulisannya itu rapi. Pas ketika dia menunjukkan tulisannya itu kepada motivator, tulisannya itu rapi. Begitupun ketika bermain hitung-hitungan gitu. Ketika bermain hitung-hitungan, dia juga kayak berhitung mundur itu sudah cukup lumayan pandai gitu. Dan dia ini tipenya serius tapi nggak mau diganggu gitu. Kayak misalnya dia lagi serius nih, terus motivatornya kayak nanya, Kak Lutfi udah sampai mana? Nah terus dia kadang suka ngomong, Miss diam dulu, nanti Kak Lutfi kasih unjuk Miss gitu. Kadang dia suka berbicara seperti itu. Lalu untuk Fadlun, murid yang kedua, kalau untuk Fadlun ini saya baru satu kali ketemu, dan dia ini orangnya bersemangat tapi rada susah fokus gitu. Jadi lebih banyaknya pengen diajakin bercanda, dan juga dia ini lebih cenderung suka bermain tebak-tebakan. Untuk membaca, kalau Fadlun ini masih belum selancar yang Lutfi. Lalu di jam yang kedua, yaitu di jam 9 sampai 9.40, yaitu ada Freya dan juga ada Fadli. Jaringan Fadli ini setiap kali di kelas Bimba selalu putus-putus, dan jadi ketika belajar itu dia kurang bersemangat karena mungkin suara motivator yang dia dengar itu putus-putus. Karena selama saya mengamati juga seperti itu, gambarnya itu kresek-kresek dan suaranya putus-putus. Dan bahkan kemarin di pertemuan kedua saya sama dia itu nggak masuk dikarenakan terkendala jaringan. Dan kalau untuk Kak Freya ini, dia ini untuk membaca sudah lancar, berhitung juga sudah lancar, tetapi dia ini masih agak susah menulis huruf sambung gitu, masih belum tapi bisa nulis huruf sambung. Karakter dari Kak Freya ini dia bersemangat juga, ceria, udah gitu cekatan, maksudnya kayak setiap kali dia mengerjakan modul cepat selesainya gitu. Selanjutnya, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Ketika saya pertama kali magang itu, saya cukup kaget ketika melihat anak muridnya baru masuk gitu, tiba-tiba mereka kayak langsung bersemangat aja gitu. Padahal perkiraan saya online itu kayak anaknya itu susah banget gitu diajak berdialognya gitu, dan susah juga untuk diarahkan. Tapi ternyata ketika saya pertama kali masuk ke kelas, anak ini kayak kondusif gitu, kondusif dan bisa berjalan
bisa mengikuti kegiatan bermain sambil belajar ini dengan lancar gitu, dan juga dibimbing dengan bunda di rumah. Lalu yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Nah, ya ini sempat saya alami kemarin hari Senin kemarin di Kafrea, di murid Kafrea. Jadi Kafrea ini waktu dia kegiatan Bimba di hari Senin kemarin itu suasana rumahnya itu cukup lumayan rame dan banyak anak-anak, entah itu saudaranya atau siapa gitu, saya belum tapi kenal banget. Dan di situ Kak Freya ini jadi kayak kurang fokus gitu pas kegiatan bermain sambil belajar, dan di samping Kak Freya itu ada bundanya, dan bundanya ini sedikit nggak sabar karena Kak Freya-nya ini yang susah fokus, dan jadi bundanya ini agak sedikit marah gitu, bukan marah sih, kayak kurang sabar gitu, soalnya nadanya cukup lumayan tinggi. Tetapi dari motivator selalu mengarahkan, iya bunda nggak apa-apa kalau Kak Freya-nya tidak mau, nggak apa-apa, selalu itu yang dibilang oleh motivator. Lalu lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Nah, ketika kegiatan pembuka, motivator dan murid itu melakukan salam dulu nih. Salam yang dilakukan oleh motivator, salam menyapa murid, lalu berdialog. Nah, setelah itu lanjut ke bernyanyi dan juga berdoa sebelum belajar. Lalu apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Nah, kegiatan inti ini motivator dan murid yang dilakukan itu dengan bermain baca-bacaan atau enggak mengerjakan modul menulis atau modul matematika, dan juga belajar menyusun kalimat. Jelaskan mengenai kegiatan utama dan kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid saat kegiatan inti. Nah, dari pengamatan saya magang kemarin, prioritas utama dari kegiatan inti itu paling banyak diprioritaskan pada bermain baca-bacaan atau modul baca-bacaan, dan juga membaca buku cerita. Membaca buku cerita serta berhitung. Ya, di situ selama di kelas yang saya magang itu lebih diprioritaskan ke membaca dan juga menghitung. Lalu lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Nah, ketika kegiatan penutup juga kurang lebih hampir mirip seperti kegiatan yang pertama, yaitu ada berdialog dulu nih, mengulas kembali hal-hal yang sudah dilakukan di kegiatan inti. Lalu bernyanyi dan juga berdoa untuk doa pulang. Lalu motivator juga melakukan evaluasi terkait kegiatan inti yang sudah dilakukan. Lalu berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Nah, untuk durasi kegiatan Bimba interview ini terkadang melebihi waktu yang sudah ditentukan. Kayak waktu yang sudah ditentukan itu kan 40 menitan. Nah, kadang di Bimba interview ini karena terkendala jaringan, jadi kadang waktu kegiatan di Bimbanya itu agak lama gitu, bisa mencapai 1 jam. Kurang lebih seperti itu.